Ed, apa filmnya udah dimulai? Belum, Tot. Sebentar lagi. Aku sudah siap nonton Ada Apa Gorengan. Gerangan, dimarahin nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan khusus cerita-cerita bersambung yang mistis tentunya. Kita lanjutkan cerita sebelumnya tentang Sentot dan juga Edi yang harus mendaki ke Gunung Arjuna hanya demi untuk mencari sinyal untuk menjangkau di mana Jay berada. Tapi ternyata malah mereka harus berurusan dengan sosok tak kasat mata yang bernama Kakek Pucuk. Setelah berhasil menemukan tulangnya, mereka pun harus menyelesaikan misi mereka kembali. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Langkah kaki Edi dan Sentot akhirnya menuruni Gunung Arjuna dengan perasaan campur aduk. Puncak sudah berhasil dicapai, tapi banyak pertanyaan masih menggantung di udara. Tapi hari itu, Edi hanya ingin pulang ke dataran rendah, ke tempat di mana nasi padang bukan cuma dongeng rakyat. Mereka kembali melewati jalur yang dulu membawa mereka ke puncak. Dan ketika matahari mulai mengintip dari sela-sela pepohonan, tibalah mereka di satu tempat yang membuat Edi berhenti mendadak. Gubuk tua tempat mereka dulu bermalam bersama Kakek Pucuk. Namun kini, gubuk itu telah berubah total. Rumput liar setinggi pinggang tumbuh tak terkendali, mengelilingi bangunan kecil yang sudah tak terlihat seperti gubuk, melainkan seperti makam tua yang sudah ditelan waktu. Dinding-dindingnya tampak lebih gelap, berlumut, dan udara di sekitarnya seakan lebih dingin dibanding jalur lainnya. Loh, Ed, ini yang kemarin tempat kita tidur. Sentot memicingkan matanya sambil mengintip dari balik semak. Iya, kayaknya ini deh, jawab Edi pelan, merinding. Sentot langsung memasang gaya detektif. Ia jongkok lalu ambil sehelai rumput liar dan menggigit ujungnya. Entah siapa yang ngajarin dia gaya begitu. Wah, ini parah. Rumputnya rumput makam, bukan rumput biasa, katanya mantap. Gak ada itu istilah rumput makam. Bedanya apa? Ada, Ed, rumput yang tumbuh di makam. Lah terus bedanya sama rumput biasa? Rumput biasa gak tumbuh di makam. Lalu apa gunanya kamu pakai gigit ujung rumput begitu? Kamu tinggal lihat aja rumputnya di makam atau bukan. Kenapa kamu emosi, Ed? Kan betul. Iya, tapi perbuatanmu itu percuma. Tidak ada yang percuma, Ed. Selama percumi. Lama-lama stres aku. Jalan bareng sama anaknya Ali. Dasar. Sentot berdiri sambil menendang rumput yang malah balik menampar pipinya pakai daun lebat. Edi geleng-geleng, tapi hatinya juga deg-degan. Benar saja seperti yang dikatakan bapak pemburu tempo hari. Gubuk itu ternyata memang makam tua. Hanya mereka berdua, atau lebih tepatnya mereka bertiga bersama Kakek Pucuk dulu yang bisa melihat gubuk itu sebagai tempat peristirahatan. Tapi kenyataannya terpampang nyata. Itu adalah sebuah makam tua. Sentot melangkah mendekat, lalu tiba-tiba dia berteriak, Ed, ini bukan rumah, ini rumah terakhir. Edi langsung menarik tasnya. Udah, Tot,
kita lanjut jalan sebelum kamu mulai ngomong sama rumput. Stres itu. Tapi Ed, ini pengalaman horor banget. Kalau kita bikin konten YouTube, judulnya pasti kami tidur di makam dan baru tahu besoknya. Live. Aku udah bisa bayangin thumbnailnya. Sentot meletakkan tangan ke pipi dengan gaya syok. Edi tak tahan lagi dan segera meninggalkan Sentot jalan duluan. Tunggu, buruan. Perjalanan berlanjut hingga mereka sampai di ladang yang menghadap jurang kecil, tempat di mana Edi menyembunyikan motornya 2 malam sebelumnya. Ia ingat betul, di sana ada gubuk reot berdinding seng berkarat, tepat di bawah pohon mangga kecil. Aman, pikirnya waktu itu. Tapi sekarang Edi berhenti total. Tot, kok beda ya tempatnya? Sentot mendongak. Hah? Loh iya Ed, apa yang beda ya? Oh, gubuknya hilang. Di hadapan mereka sekarang bukanlah gubuk reot, tapi sebuah tempat pemandian umum, lengkap dengan kolam air segar yang mengalir deras dari mata air alami. Dindingnya hanya setinggi pundak dan suara para petani yang sedang mandi terdengar riang. Ed, jangan bilang kamu itu taruh motor di dalam pemandian ini, pekik Sentot dengan ekspresi horor bercampur ngakak. Edi terdiam, matanya menyisir seluruh lokasi. Ini gila Ed, ini bukan gubuk, ini umbul. Pantesan seger banget auranya, kata Sentot sambil nunduk mengintip dari balik tembok bak mandi. Petani yang sedang mandi di dalam sempat melirik aneh, membuat Edi langsung menarik kerah baju Sentot. Tot, jangan ngintip orang mandi. Bukan ngintip, aku cuma nyari motor. Siapa tahu motornya mandi juga, jawabnya sambil nyengir. Edi memutar tubuhnya kebingungan. Perasaan kemarin di sini deh, dekat pohon mangga kecil ada gubuk dari seng. Ed, kayaknya itu cuma ilusi deh. Mungkin tempat ini memang pemandian sejak dulu. Kamu cuma lihatnya beda karena kamu lagi bareng kakek pucuk. Daya khayalmu tinggi banget, mirip aku, ucap Sentot dengan bangga. Bukan daya khayal, tapi emang pandangan kita dibuat berkhayal. Sama aja Ed. Edi nyaris duduk lemas. Tapi belum sempat dia merenung, Sentot sudah lari ke tepi kolam dan teriak. Pengumuman, kalau ada yang nemu motor tua yang sudah nggak laku dijual, tolong balikin ke kami, nanti dapat hadiah roti berjamur. 3 petani menoleh, satu di antaranya melambai. Motor tua yang ditaruh di bawah pohon mangga, udah kami pindahkan ke gudang atas, takut kehujanan. Tuh Ed, katanya dipindahkan ke gudang atas. Aku hebat kan? Bagus Tot. Maaf Pak, itu motor saya. Boleh tunjukkan di mana? Oh, itu motor Masnya. Tak kirain sengaja dibuang. Untung gak dijual kiloan besinya. Edi memandang sinis. Motornya di gudang warga Mas. Habisnya motor itu sudah 1 bulan di bawah pohon ini Mas. Daripada ganggu pemandangan ya ditaruh di gudang. 1 bulan Pak, perasaan baru 2 hari saya tinggal. Mungkin kita kebablasan Ed naik gunungnya. Boleh minta diantar untuk ambil motornya Pak? Edi dan Sentot pun diantar oleh bapak-bapak petani untuk mengambil motornya yang disimpan di gudang. Di sana, motor itu berdiri dengan posisi miring, dilapisi debu dan sarang laba-laba yang sudah seperti dekorasi. Aku kira ini udah jadi rumah kedua laba-laba. Sentot berjongkok mengendus bagian knalpot. Ini baunya kayak bau besi berkarat, bukan bau motor Ed. Tot, kamu tuh jangan ngeledek terus. Mereka mencoba menyalakan motor. Namun, sebagaimana dugaan, suara starter hanya memberikan harapan palsu. Mesin menggerung pelan, lalu sunyi dan mati. Tot, bantu dorong ya. Kita cari rumah kepala desa. Tanya-tanya dulu sebelum lanjut jalan. Oke, tapi aku di atas jok ya Ed.
Aku pimpin arah, ujar Sentot sok gagah. Itu namanya bukan pimpin arah, tapi malas dorong. Akhirnya dengan bantuan petani yang menunjukkan arah, Edi dan Sentot pun mendorong motor menuruni lereng. Jalan setapak itu licin, dikelilingi semak dan pohon-pohon pinus yang daunnya gugur perlahan seperti hujan halus. Sentot sesekali menirukan suara komentator balap, membuat Edi geleng-geleng sambil tetap mendorong. Setelah menempuh jalanan menurun cukup jauh, tibalah mereka di sebuah perkampungan kecil yang tenang. Di tengahnya berdiri rumah kayu besar, bangunan dengan tiang-tiang kuat dari kayu jati. Atapnya menjulang dan halaman depannya luas seperti lapangan, dihiasi beberapa tanaman perdu dan pohon kamboja tua yang bunganya berguguran. "Ed, ini rumah kepala desa." "Wow, kayak rumah lurah," celetuk Sentot dengan kagum. "Sama aja Tot, kepala desa sama lurah." Petani yang mengantar mereka tersenyum. "Iya, ini rumahnya Pak Lurah. Saya pamit ya Mas, semoga urusannya lancar." "Oh, terima kasih Pak," jawab Edi sambil membungkuk sopan. Sentot tiba-tiba berteriak, Bapak Tani, hati-hati di jalan. Kalau sampai rumah, jangan lupa cuci tangan dan kaki. Jangan lupa makan, nanti sakit." Petani itu hanya tertawa sambil berjalan pergi menggeleng pelan. "Kamu itu kayak perpisahan sama pacar." Kini hanya Edi dan Sentot yang berdiri di depan rumah besar itu. Pintu kayunya tampak sedikit terbuka. Suara angin yang menyusup dari sela-sela membuat pintu bergoyang perlahan, menciptakan bunyi yang mengingatkan mereka pada suara pintu horor di film. "Kita dobrak, Ed?" tanya Sentot dengan suara kecil sambil mengambil sebuah batu besar. "Kamu ngapain bawa batu segede gaban, Tot? Mau bertamu atau mau ngerampok?" "Kan kalau mau bertamu, rumahnya harus digedor dulu." "Diketuk." "Ngapain digedor? Buang batunya." Dan dengan satu tarikan nafas, mereka pun melangkah ke teras rumah kayu itu. Langkah kaki Edi bergema pelan di atas lantai beranda kayu rumah itu. Matahari siang mulai condong ke barat, dan bayangan pohon-pohon di halaman mulai memanjang. Angin gunung berhembus pelan, membawa aroma tanah dan kayu tua yang menguar dari dinding joglo besar itu. Edi mengetuk pintu kayu yang besar dengan ukiran halus di bagian atasnya. Sentot berdiri di sampingnya, memegangi tas ransel lusuh yang masih memuat sesuatu yang tak biasa. Tulang kering yang kini terbungkus kain batik dan kantong plastik, sisa dari kakek pucuk yang telah memandu mereka. Tidak lama daun pintu bergerak, mengeluarkan suara engsel tua. Muncullah sosok lelaki tua sekitar 60-an. Tubuhnya agak bungkuk, mengenakan kain sarung, kaos lengan panjang dan peci hitam. Rambutnya memutih bersih, dan di wajahnya terpahat raut kebijaksanaan yang telah lama tumbuh di desa itu. "Assalamualaikum Pak," sapa Edi dengan sopan. "Waalaikumsalam." "Loh, ada perlu apa Mas?" tanyanya ramah namun dengan nada heran. Matanya sempat menatap tajam pada Sentot yang berdiri agak belakang dan masih menenteng tas besar. "Pak, maaf mengganggu. Saya Edi, ini Sentot, anak teman saya. Kami baru turun dari Gunung Arjuno," ujar Edi sambil melirik sekilas ke Sentot yang kini tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu di balik senyum lebar. "Oh, dari Arjuno toh. Waduh, pasti capek banget itu. Ayo, masuk dulu ayo." Pak Roso mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah joglonya. Ruangan dalamnya terasa adem. Lantai keramik berwarna krem bersih, dinding kayu dipelitur rapi, dan foto-foto tua tergantung di dinding dalam bingkai hitam. Di sudut ruangan tampak sebuah kursi bambu besar dan meja bundar berlapis taplak merah. Mereka pun duduk. "Jadi ada apa ya Mas Edi?" tanya Pak Roso sambil menuangkan air teh dari teko tanah liat. Edi menatap serius. "Begini Pak, di jalur ilegal yang kami lalui,
kami bertemu dengan seorang kakek-kakek. Beliau yang menuntun kami hingga mendekati puncak. Tapi setelah kami sadar, ternyata beliau itu bukan manusia. Pak Roso mengangkat alis. Maksudnya? Beliau hanya bisa dilihat oleh saya dan Sentot saja. Dan beliau menuntun kami untuk menemukan tulang belulangnya, Pak, supaya dibawa turun. Edi membuka ransel perlahan, mengeluarkan bungkusan kain batik yang kini tampak sedikit lembab karena embun di puncak. Ia meletakkan perlahan di atas meja. Pak Roso menatap lekat-lekat. Kedua tangannya gemetar pelan. Bismillah, ucapnya sambil membuka lipatan kain. Bau harum samar menyeruak. Begitu melihat tulang-tulang itu, wajah Pak Roso seketika berubah. Matanya membelalak dan dia terduduk perlahan di kursi. Namanya kakek pucuk harum, Pak. Bukan, Pak. Tot, namanya Mbah Suko Arum. Mbah Suko Arum. Edi mengangguk pelan. Bapak kenal? Pak Roso menarik nafas panjang. Zaman saya masih muda dulu, kira-kira sekitar 30 tahunan yang lalu, ada acara besar setiap malam satu suro di Gunung Arjuno. Waktu itu ada banyak orang sepuh yang naik untuk semedi. Ya, salah satunya Mbah Suko Arum. Orangnya itu halus, suka membantu warga. Tapi setelah malam itu, dia tidak pernah kembali. Saya juga ikut melakukan pencarian kala itu. Cuma sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Banyak warga percaya Mbah Suko bisa menyatu dengan alam. Tapi kalau itu benar adalah jasadnya, Masya Allah, berarti puluhan tahun beliau ada di sana. Edi mengangguk pelan. Saya kira sebaiknya Bapak yang mengurusnya. Kami tidak tahu ada di sini, Pak. Beliau hanya mempercayakan kami untuk menyampaikan ini. Pak Roso mengangguk khidmat. Ya, saya akan panggil para tetua desa. Kami akan adakan selamatan. Mas Edi dan Sentot tentu akan saya undang. Ini perkara besar dan bisa jadi akhir dari misteri panjang. Sentot menyandarkan kepala ke kursi dan mendesah. Aku pikir tadi kita udah bebas dari urusan, ternyata malah nyambung lagi, Ed. Edi menepuk bahunya. Kamu ini rewel tapi selalu ikut. Terima kasih Pak atas undangannya, tapi kami berdua ini masih harus mencari adik kami. Adiknya kemana, Mas? Saya lempar kejauhan, Pak. Ups. Dilempar? Maksudnya main gak ingat pulang, Pak? Oh, kalau begitu saya ucapkan terima kasih sudah mau repot-repot membawa turun tulang ini. Biar saya dan warga yang akan mengurusnya. Mas Edi dan Sentot kalau mau boleh menginap di sini. Besok bisa lanjut jalan. Tiba-tiba Sentot berlari keluar dan masuk kembali sambil membawa tas ranselnya yang sebelumnya dicantolin di motor. Tot, mau ngapain bawa tas masuk? Nginep di rumah ini, Ed. Jangan sembarangan. Kata Pak Lurah suruh nginep di rumah ini. Lurah itu adalah raja kecil, titahnya harus dihormati. Pak Roso yang mendengarnya tertawa. Iya Mas Edi, sudah malam. Lagian desa ini jauh dari mana-mana. Sebaiknya kalian menginap saja. Maaf loh Pak ngerepotin. Kita kan gak nyuruh apa-apa, Ed. Siapa yang repot? Sentot masih kecil ya, jadi masih polos, ucap Pak Lurah sambil berdiri untuk menyiapkan kamar yang akan mereka tempati. Malam merayap turun dengan tenang, membungkus desa kecil itu dalam selimut keheningan. Lampu petromak di luar rumah menyala redup, memantulkan bayang-bayang pohon besar di halaman. Dari balik jendela kamar kayu, suara jangkrik dan gesekan dedaunan menyatu dalam irama alami yang damai. Di dalam kamar yang hangat dan sederhana, Edi duduk bersila di atas lantai berkeramik dingin. Di samping sebuah meja kayu rendah,
Ia memegang potongan semangka yang baru saja dibelah oleh Pak Lurah. Merah segar, manis berair. Sentot seperti biasanya sudah rebahan di atas kasur kapuk empuk yang ditata rapi di atas ranjang jati tua. Ia terbaring menyamping, perutnya naik turun pelan, mulutnya komat kamit entah menggumam atau mengigau. Edi menoleh kepadanya. "Tot, kamu tidur?" Sentot membuka sebelah mata. "Enggak, cuma pura-pura. Lagi ngitung berapa kali aku narik nafas dalam semenit." "Ngapain pakai begitu?" "Cari kesibukan, Ed," gumamnya enteng lalu tertawa kecil. Edi menggeleng sambil tersenyum. Tapi dalam dadanya ada satu hal yang belum terjawab sejak di puncak Arjuna tadi. Ia letakkan kulit semangka di atas piring lalu bertanya pelan. "Tot, soal J dan Gunawan." Sentot mendengus pelan. "Hah? Kenapa kamu bilang kamu melempar mereka? Itu maksudnya apa?" Sentot tiba-tiba berguling ke posisi duduk. Wajahnya yang biasa ceria tampak sedikit gelisah. Ia mengusap hidungnya, menunduk. Edi menyipitkan mata. "Tot, gimana?" Sentot mendesah. "Ed, J dan Gunawan tidak pulang naik travel gaib?" Edi mengangkat alis. "Terus? Aku lempar mereka." Edi terdiam beberapa detik menunggu kelanjutan. Sentot menatap langit-langit, matanya menerawang. "Waktu itu aku kan marah banget pada Condro Sungsang, membuat kekuatanku tak terkendali. Saat aku ingin memulangkan J dan Gunawan, ternyata kekuatanku luber-luber. Aku lempar mereka ke arah Gunung Lawu. Mereka meluncur ke langit. Aku pikir bakal mendarat di hutan Lawu." Edi mengusap wajahnya. "Kamu yakin itu nggak kelewat batas?" Sentot menggigit bibirnya. "Itu dia, Ed. Aku merasa aku ngelemparnya kejauhan." "Berarti kamu yang bikin J dan Gunawan nyasar, Tot?" Sentot mengangguk dengan ekspresi pilu. "Iya, Ed. Sejak itu aku nggak tahu mereka di mana. Mungkin mereka nggak sampai Lawu. Bisa aja nyangkut di gunung lain atau di atas pohon. Atau..." Ia menunduk, suaranya pelan. "Atau mereka jatuh ke kota, disangka ular langka, ditangkep, dijadiin sabuk kulit ular." Edi membelalak. "Waduh, atau digoreng jadi keripik ular, dijual di pinggir jalan dengan saus sambal." Lanjutnya sambil menahan tangis dramatis. "Udah Tot, cukup Tot." "Atau yang paling parah, Ed," katanya dengan mata membelalak ngeri. "Apa itu?" "Dipaksa kawin sama iguana." Edi memicingkan matanya malas. Sentot mengangkat tangan. "Aku serius, Ed. Ini bukan lucu. Ini krisis keluarga." "Tapi kamu kan yang bikin krisis." "Ya, aku emang terlalu kuat waktu itu. Aku baru sadar kekuatanku bisa meledak kalau emosiku naik. Dulu aku nggak tahu apa kalau kekuatan datang bulan sedahsyat itu." Edi menarik nafas panjang. Ia meraih botol air dan menyeruputnya. "Oke, artinya J dan Gunawan sekarang kan nggak ada di Lawu. Mungkin jauh lebih ke timur dari Arjuna. Mungkin di Semeru atau lebih jauh dari itu. Waduh, bisa jadi malah ke Papua, Tot." Edi memandangi bocah lucu itu. Anak yang berasal dari ibu jin penguasa Gunung Lawu, mewarisi kekuatan luar biasa, tapi terjebak dalam dunia manusia dan kekacauan yang ia ciptakan sendiri. "Tapi kamu nyesel kan, Tot?" Sentot mengangguk. "Aku nyesel banget. Kenapa nggak ku kasih bekal dulu biar bisa jajan?" "Kirain nyesel gimana?" Edi tersenyum tipis. "Kita cari mereka ya, sama-sama." "Kita harus naik ke puncak gunung lagi, Ed. Lebih ke timur, supaya sinyalku bisa menemukan J dan Gunawan." Edi mengangguk pelan. Malam semakin larut.
Angin dari sela jendela membuat lampu sedikit berayun. Kira-kira Jay sama Gunawan sedang apa ya, Ed? Di tempat asing, hanya berdua, tak punya uang, tak punya bekal. Kasian banget, pasti mereka merana, Ed. Itu juga karena ulahmu, Tot. Sentot memejamkan mata, merindukan adik-adiknya. Sementara itu di tempat lain, di suatu garis pantai yang panjang, entah di pulau mana, matahari perlahan turun mencium laut. Cahaya jingga mewarnai awan tipis yang melayang tenang. Ombak bergulung pelan, seperti tahu bahwa sore ini adalah waktu bersantai. Angin laut meniup lembut menebar aroma garam dan kelapa. Dan di sana, di antara sisa-sisa piknik turis yang kabur terbirit-birit, tergeletak dua ular aneh dengan senyum terlalu lebar untuk ukuran reptil normal. Seekor ular berwarna putih bersih, matanya santai, tubuhnya dililit membentuk kursi malas, beralas handuk pantai. Di sebelahnya, seekor ular hitam menghitam, memakai kacamata hitam, yang entah dari mana asalnya. Kemungkinan besar hasil pinjam paksa. "Wah, Jay," desa Gunawan, si ular hitam, sambil membentangkan badannya lebar-lebar ke pasir. "Ini baru hidup. Kenapa kita nggak dari dulu aja ya begini?" Jay mengangguk pelan, kepalanya bersandar ke kelapa muda terbuka. "Iya, hidup di Gunung Lawu tuh cuma dapat kabut, dedaunan, dan kadal. Di sini kita dapat sunset, kelapa muda, dan sandwich tuna." Gunawan mendengus. "Sandwichnya sih udah agak basi, Jay, tapi ada selada, ular juga kan butuh sayur." Jay menyipitkan mata memandangi langit. "Kamu pikir kita vegetarian? Kita siluman. Kita makan apa aja asal bukan sabun mandi." Gunawan terkekeh. "Kayak waktu kamu salah makan sabun hotel di kamar mandi umum." Itu bukan salahku. Sabunnya bentuknya kayak dodol dan wangi kelapa lagi. Itu jebakan." Mereka tertawa bersama. Tubuh mereka terguncang-guncang di atas pasir. Sesekali Gunawan menggulung dirinya seperti donat, lalu berguling ke kiri dan ke kanan seperti anak kecil yang kesenangan. "Jay," ucap Gunawan tiba-tiba, "kita sebenarnya lagi di mana sih?" Jay mengangkat kepalanya. "Gak tahu, pantainya tapi cantik, orang-orangnya punya banyak makanan. Nikmatin aja, Gun." "Gak ada plang, gak ada papan nama. Kayaknya kita kesasar jauh. Lagian ada papan nama, kamu juga gak bisa baca, Gun." Gunawan mencolek seekor kepiting yang lewat dengan ujung ekornya. "Kalau aku capek, aku minta kamu gendong aku pulang ya, Jay." "Tapi kita kan gak punya kaki, Gun." "Ya makanya kamu yang gendong." Jay tertawa. Dasar Mas Sentot, ngelempar kita kayak buang ingus, jauh banget." Gunawan menyipitkan mata. "Mungkin supaya kita bisa sekalian liburan, Jay." Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah barat. Dua wanita muda berjalan menyusuri pantai. Rambut mereka melambai tertiup angin. Salah satu membawa topi jerami, yang lain mengenakan kacamata hitam dan baju pantai warna biru. Jay dan Gunawan langsung meluruskan posisi tubuh mereka. Jay bersandar sok keren ke batok kelapa. Gunawan menyemprotkan air kelapa ke wajahnya. Lalu keduanya tersenyum lebar dan melet-melet dengan gaya yang sangat tidak cocok untuk ukuran ular. "Oi, cewek!" seru Gunawan dengan suara manis yang dipaksakan. "Sendirian aja nih, sini temenin abang Gun-Gun." Jay melambai dengan ekornya. "Kami jinak kok, jinak dan penuh kasih sayang." Wanita-wanita itu berhenti. Mereka memandang ke arah kedua ular yang mendesis itu. Sekejap kemudian, mereka berteriak dan langsung berlari terbirit-birit ke arah resort. Salah satu bahkan meninggalkan sandalnya. Gunawan menoleh ke Jay. "Apa aku terlalu hitam ya, Jay?" Jay menggeleng. "Bukan, Jay. Mereka mungkin lebih suka ular hitam yang lain, yang lebih panjang."
Bukan, mereka itu suka yang pendek tapi kuat dan keras. Kayak ulek kan? Bisa jadi. Mereka pun rebahan lagi, membiarkan angin sore membelai sisik mereka. Makanan sisa masih banyak. Matahari makin turun, seolah ikut tertawa melihat dua ular konyol itu menikmati liburannya. "Jay, hidup ini indah ya," gumam Gunawan. Jay mengangguk. "Indah banget, gak ada aturan ribet dari Biyung." Gunawan menatap langit senja, dan tawa mereka pun pecah kembali, menyatu dengan debur ombak yang tenang dan aroma asin yang tak pernah menua. Di mana mereka, tidak ada yang tahu pasti. Tapi saat ini, Sentot dan Edi terus berusaha mencari Jay dan Gunawan ke arah timur, menyusuri hutan dan gunung untuk mencari sinyal keberadaan Jay. "Kalau Mas Sentot nyuruh kita pulang gimana, Gun?" "Jangan dulu pulang, aku masih mau menikmati hidup di sini," jawab Gunawan sambil memungut cerutu besar dan menaruhnya di mulut. "Tolong Jay, rokoknya yang besar ini ketelan." Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini, cerita Sentot dan Edi dalam rangka menemukan adiknya yang bernama Jay dan Gunawan. Setelah ini mereka akan pergi ke gunung mana lagi? Kita simak kelanjutan ceritanya. Yang penasaran bisa aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan